Halo semuanya, selamat siang. Saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan Stasiun Pasar Senen dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju kota Yogyakarta. Naik kereta api yang baru saja berganti rangkaian menjadi kereta New Generation, apalagi kalau bukan kereta api Jakatingkir. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Jakatingkir pada perjalanan kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024. Kondisi di stasiun Jakarta Pasar Senen cukup ramai. Di sini udah ada pembangunan besar-besaran sehingga memang beberapa perjalanan kereta ada yang BLB di stasiun Jatinegara ya. Kita bisa lihat tuh di sana. Di sini juga ada pengerjaan rekonstruksi. Kalau nggak salah tuh mau dibangun eskalator ke bawah gitu ya. Lalu di stasiun Pasar Senen juga fasilitas lengkap banget. Di sebelah sana ada kedai-kedai, ruang tunggu. Di sana juga ada kedai-kedai, ruang tunggu, bahkan ada juga shower dan locker penitipan barang di sana ya. Sekarang kita nggak sendirian. Ini ada Mahadewa Master. Mahadewa, kemana kita? Mahasulan Sepuh. Kita mau kemana? Mau ke Ketapang. Kan baru turun. Baru turun, iya mungkin saya agak linglung karena habis 16,5 jam di perjalanan ya. Dan ternyata itu belum berakhir Masih ada sekian jam lagi. Yang harus kita tempuh. Sekaligus yang akan membawa saya pulang ke Jakatingkir New Gen. Ayo lalah. Gas. Nah, biasanya untuk ke peron 3 ataupun juga ke peron 4 kita tuh lewatnya di sebelah sini. Tapi sekarang pembangunannya lagi ada di sini, teman-teman. Sehingga dialihkan dulu ke sebelah sana ya, di dekat pintu keluar. Kita bisa lihat untuk perjalanan kereta api Jakatingkir itu akan berbarengan dengan kereta Blambangan Express juga. Ini nih, Blambangan jam 12.15, Jakatingkir jam 11.55. Sekarang jam 11 lebih 27 menit ya, teman-teman. Itu kayaknya rangkaian kereta Jakatingkir deh udah tersedia. Turun di sini. Jadi ada pintu yang masuk berbarengan itu di jalur 3 dan jalur 4. Lalu untuk pintu keluarnya ada di tengah sini, teman-teman. Agak lebih sempit dari biasanya, makanya itu beberapa kereta berhenti luar biasa di stasiun Jatinegara untuk memecah naik turun penumpang ya. Kalau nggak salah pembangunan di stasiun Pasar Senen ini berlangsung cukup lama. Mungkin sampai dengan akhir tahun katanya. Misi Mas. Iya, makasih. Nah, kereta api Jakatingkir sudah tersedia di jalur 3. Saya mau ke depan dulu, mau lihat lokomotifnya. Karena duduk di kereta belakang. Lihat logonya sekarang ya. Kereta api Jakatingkir. Keberangkatan pukul 11 lebih 55. Lokomotif dinas pada kereta api Jakatingkir kali ini adalah CC201-9211 Depo Induk JR. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda di depan dan juga di belakang. 201 adalah seri lokomotif yang memiliki bentuk kabin hidung kotak seperti ini. 92 tahun pertama dinas di 1992, sehingga umur lokomotifnya sudah 32 tahun, dan 11 adalah nomor urutan ke-11 Depo Induk JR. Kepemilikan atau rumahnya lokomotif ini di Depo Jember. Untuk sambungan antara lokomotif dengan rangkaian ini menggunakan kopler ya, teman-teman. Nah, kopler ini yang ini nih. Lalu ada juga seperti kabel sambungan. Ini merupakan kabel angin untuk suplai, pengereman, dan juga ada pengaman tambahan berupa rantai yang gede banget. Untuk sambungan antar kereta masih menggunakan sambungan karet seperti ini ya. Sekarang ini saya duduknya di kereta ekonomi 7 ya, nomor 17. Yuk kita masuk ke dalam rangkaian kereta.
Kereta api Jakatingkir ini adalah kereta yang melayani rute dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan stasiun Purwosari. Dan untuk kereta Jakatingkir mulai tanggal 25 Juli 2024 resmi berganti rangkaian semula dari keberangkatan Purwosari menuju Jakarta dulu ya. Dan keberangkatan tanggal 26 Juli 2024 dari Pasar Senen menuju ke Purwosari menggunakan rangkaian New Generation. Jadi bisa dibilang ini telatnya baru 1 hari teman-teman. Nah, untuk kereta api Jakatingkir juga memiliki harga tiket berkisar antara Rp270.000 sampai dengan Rp330.000. Sehingga memang untuk tarif dari sebelumnya sampai dengan sekarang ganti rangkaian New Generation ada kenaikan harga kurang lebih sekitar 30 sampai dengan Rp40.000. Kereta api Jakatingkir ini nanti akan diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 7 jam lebih 52 menit dan diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Lempuyangan, tempat saya akan turun pada pukul 19.47 menit. Sehingga untuk perjalanan kereta api Jakatingkir selama kurang lebih 8 jam itu wajar-wajar aja ya. Hampir sama seperti perjalanan kereta api Bogowonto, kereta api lainnya keberangkatan dari Pasar Senen. Untuk susunan rangkaian kereta api Jakatingkir pada hari ini di paling depan itu ada lokomotif. Di belakang lokomotif ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4. Di belakang ekonomi 4 terdapat kereta restorasi pembangkit. Dan di belakang restorasi pembangkit ada kereta ekonomi 5, 6, 7, 8. Sehingga untuk total rangkaiannya hanya membawa 8 kereta ekonomi New Generation saja. Saya sekarang ini duduknya di kereta ekonomi New Generation nomor ke-7 dengan kode serinya adalah K3-01250 SLO. K3 adalah kode sarana untuk kereta ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 12 adalah tahun pertama dinas di 2012, 50 adalah nomor absennya ke-50, SLO adalah depo kepemilikan, sarana rangkaian ini depo Solo Balapan. Lalu ACTS 380-220V itu adalah tegangan statis dari pembangkit kerangkaian sebesar sekian. BK adalah berat kosong 36.900 kg atau 36,9 ton. Dan MD itu adalah mulai dinas di tanggal 14 bulan 8 2012. Semula ketika keluar dari PT Inka Madiun, kereta ini itu merupakan kereta yang memiliki 80 kapasitas tempat duduk, saling berhadap-hadapan, tapi legroomnya cukup lega, nggak sampai adu dengkul. Lalu setelah di tahun 2023, kereta-kereta seperti ini direstorasi di Balayasa Manggarai dan dirubah kelasnya menjadi kereta ekonomi New Generation yang memiliki kapasitas tempat duduk 72 kursi, serta semua kursinya sudah menghadap arah laju kereta, jadi nggak ada kursi mundur lagi. Lalu di atas sebelah sini terdapat sebuah kode trainmark, menandakan bahwa sarana kereta Jakatingkir bisa dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam, 39 adalah berat maksimal 39 ton, dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Nah, yang masuk di jalur 1 itu adalah rangkaian kereta api Bangunkarta ya teman-teman. Yang memiliki 2 kelas layanan, ada kereta kelas ekonomi dan juga ada kereta kelas eksekutif. Ini juga sama menggunakan armada kereta modifikasi, namun modifikasinya seperti kereta premium, masih ada yang maju dan juga mundur, serta tempat duduknya 80 kursi penumpang. Ada yang berbeda, ada satu belang di paling belakang, itu kereta kelas premium. Aneh ya? Jadi bisa dibilang kalau kereta-kereta yang kayak gini, ini tuh desainnya desain model lama. Kalau yang paling belakang satu doang,
Itu desain terbaru dari kereta premium. Ya, untuk peta rute perjalanan kereta api Jaka-Tingkir kali ini diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Nanti akan BLB di stasiun Jatinegara ya, kalau nggak salah. Lalu berhenti juga di stasiun Cikarang, Haurgelis, Jatibarang, Cirebon Perujakan, Bumi Ayu, Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Lempuyangan, Klaten, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwosari. Namun rencana saya kali ini akan turun di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Selamat siang, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Jaka-Tingkir yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Purwosari. Perjalanan kali ini menempuh waktu 8 jam 38 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain Jembatan Sakalibel, Terowongan Kebaser, dan Terowongan Hijau. Sekarang jam 12:06, kereta api Jaka-Tingkir BLB di stasiun Jatinegara ya teman-teman. Jadi berhenti di Jatinegara memang secara normal saat ini untuk menaikkan penumpang. Tepat pada waktunya pukul 11:55, kereta api Jaka-Tingkir sudah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Yogyakarta, stasiun Lempuyangan dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Masih bersama dengan Mas Risang. Semoga BLB stasiun Tugu aku bisa turun lompat. Nggak gitu konsepnya, kan berhentinya di Lempuyangan, Mas. Oh iya, ini kita ada yang notice ya, satu hal dari kereta api Jaka-Tingkir. Nah, by the way, kita itu, oh iya, 3 hal. By the way, kita itu baru turun dari kereta api Blambangan Express, naik kereta ekonomi New Generation selama 16 jam, jadi masih fresh banget, masih tahu banget rasanya kereta New Generation seperti apa. Makanya bisa kita bandingkan ya. Iya. Nah, yang pertama teman-teman, ada pada suspensinya yang kentara banget. Kalau yang di Banyu Biru, Banyu Biru? Kalau yang ada di kereta api Blambangan Express, itu tuh suspensinya menurut saya lebih nyaman, kekedapan suaranya lebih oke. Tapi kalau kereta ini kayaknya gemblodak banget ya, kayak K316. Jadi kembali ke bawaan aslinya ekonomi AC Kemenhub yang memang gelodak-gelodak. Kalau kalian pernah lihat video saya naik Majapahit sampai lompat-lompat waktu Majapahit belum ganti New Gen ya. Ini rasanya seperti itu dan mirip juga dengan armada New Image. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, dari sandaran kursi, reclining. Derajat recliningnya. Bener, ini tuh cuman mundur dikit doang kayak kereta ini premium. Ini posisi tekan segini. Posisi saya ya. ini full rebah segini. Saya mundurin. Udah, cuman segini doang. Iya, bener kayak sandaran kursinya ekonomi premium. Dan ini berbeda banget sama kereta Blambangan Express tadi yang ya. bisa rebahan. Mundur lagi ya. Iya, itu enak banget, nyaman banget. Bisa selonjoran juga. Ya, dan yang ketiga, ini ada di bawah kursi. Kursinya ini teman-teman ada bolong ya di sana. Jadi kita tuh sebenarnya lebih enak bisa masukin kaki sini selonjorannya, nggak perlu ke samping kayak kereta tadi. Tapi di sisi lain, yaitu tadi, apakah dengan perbedaan ini menghasilkan reclining yang terbatas? Kita nggak tahu sih. Kita nggak tahu. Tapi padahal yang kayak gini tuh kayak kereta eksekutif ya, ada bolongan gini. Tuh. Itu bedanya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:38. Kereta api Jaka-Tingkir yang saya naiki telah tiba di stasiun Cikarang. Di sini berhenti normal untuk naik penumpang. Walaupun tidak berhenti di stasiun Bekasi, jadi alternatif teman-teman apabila mau naik kereta api Jaka-Tingkir ini bisa di stasiun Cikarang. Nah, stasiun Cikarang
Ini tuh salah satu stasiun yang ramai juga untuk penumpang komuter lain dan kereta Walahar ya teman-teman. Karena untuk stasiun Cikarang bisa dibilang adalah rute terminus dari KRL dan juga kereta api Walahar dari stasiun Purwakarta tujuan stasiun Cikarang. Sekarang ini kereta api Jakatingkir melintas langsung di stasiun Cikampek ya. Dan stasiun Cikampek merupakan stasiun paling ujung di Daop 1 Jakarta. Serta di stasiun Cikampek juga terdapat 2 perpecahan jalur. Kita akan berbelok ke arah kiri menuju Daop 3 Cirebon dan ada percabangan lainnya ke arah kanan menuju Daop 2 Bandung. Nah, itu dia untuk percabangan menuju Purwakarta, Bandung, Tasikmalaya, sampai dengan ke Maos, Kroya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13.45, kereta api Jakatingkir yang saya naiki telah tiba di stasiun Haurgelis. Kita awalnya banyak banget, awal 9 menit. Nanti akan diberangkatkan kembali dari stasiun Haurgelis pada pukul 13.56. Dan di stasiun Haurgelis sekarang sedang terparkir di jalur 1. Ini ada 1 set rangkaian kereta MTT, di mana kereta ini merupakan kereta yang digunakan untuk perawatan jalan rel. Di sana lampu sinyal sudah hijau, sepertinya akan ada kereta yang melintas di sini. Kalau saya taksir sih harusnya kereta api Argo Lawu teman-teman. Kereta dari Solo menuju Jakarta tercepat di pagi hari dengan waktu tempuhnya hanya 7 jam saja. Batas kecepatan maksimum di Haurgelis ini ngebut banget 115 km per jam. Harusnya nanti Argo Lawu juga ngebut banget ya. Barusan itu kereta api Argo Lawu asli lewat sini ngebut banget. Tapi saya nggak notice itu rangkaian milik Argo Lawu asli yang sudah berganti livery atau memang masih menggunakan armada kereta Argo Semeru. Gila sih, ngebut banget barusan. Full kayaknya tuh 115 km per jam. Anginnya aja barusan nggak kuat, nggak masuk akal emang Argo Lawu. Tepat pada waktunya pukul 13.56, kereta api Jakatingkir diberangkatkan kembali dari stasiun Haurgelis. Jadi walaupun tiba di Haurgelis ini awalnya banyak, tapi waktu keberangkatan harus sesuai dengan jadwal ya teman-teman. Berhenti di Haurgelis tadi lama banget, hampir 15 menitan. Pada pukul 14.25 kereta api Jakatingkir yang saya naiki telah tiba di stasiun Jatibarang. Dan stasiun Jatibarang salah satu stasiun besar yang banyak sekali dilewati oleh kereta api jarak jauh menuju ke arah Surabaya, menuju ke arah Yogyakarta, ataupun juga ke arah Jakarta. Banyak kereta yang berhenti di sini ya teman-teman. Seperti kereta api Jakatingkir ini, lalu kereta api Fajar Utama Solo, Sawung Galih, dan kereta-kereta lainnya. Sehingga apabila dibandingkan dengan stasiun Haurgelis sebelumnya, stasiun Jatibarang ini menurut saya lebih banyak alternatif pilihan untuk kereta api jarak jauh. Suhu di dalam kereta menurut saya cukup adem karena indikatornya menunjukkan angka 22 derajat Celcius. Tapi ketika kita turun dari kereta di stasiun Jatibarang ini asli teman-teman, langsung gerah dan tangan itu kayak
tiba-tiba agak basah gitu. Kenapa ya? Indramayu, Cirebon, panasnya itu di luar nalar. Sekarang jam 14:30 ya. Kita diberangkatkan kembali dari stasiun Jatibarang. Stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Sekarang waktu menunjukkan jam 15.00 tepat. Kereta api Jakatingkir yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Dan di stasiun Cirebon Perujakan kita bertemu dengan kereta api Bogowonto. Kereta Bogowonto ini memiliki relasi dari stasiun Lempuyangan tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen dengan dua kelas layanan. Ada kereta kelas eksekutif dan juga kereta kelas premium sudah menggunakan armada kereta stainless steel atau kereta baru tahun 2018-2019. Nah, kereta api Bogowonto juga salah satu kereta yang menurut saya recommended banget dari jam keberangkatan dari arah Jogja menuju ke arah Jakarta ataupun juga di arah sebaliknya pada malam hari. Di kota Cirebon ini terdapat dua stasiun besar untuk pemberhentian kereta api jarak jauh. Yang pertama ada stasiun Cirebon Kejaksaan. Umumnya untuk kereta-kereta dengan kelas tinggi, full eksekutif, campuran, atau juga kereta-kereta Argo. Seperti Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Argo Semeru, Argo Muria, Argo Sindoro berhentinya di stasiun Cirebon Kejaksaan. Dan untuk stasiun Cirebon Perujakan ini dari dulu ya memiliki image untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas full ekonomi. Karena kereta api Bogowonto aja dulu tuh full kelas ekonomi, teman-teman, sama seperti kereta api Jakatingkir. Jadi dari dulu sampai sekarang ya memang berhentinya di stasiun Cirebon Perujakan. Nah, di stasiun Cirebon Perujakan ini juga terdapat dua perpecahan jalur ya. Ada perpecahan jalur ke kiri menuju ke arah Semarang sampai dengan ke Surabaya Pasar Turi, dan ada juga perjalanan ke arah kanan menuju Purwokerto sampai dengan ke Kroya. Di stasiun Cirebon Perujakan seperti biasa ada pengisian air untuk tangki di toilet, dan biasanya di stasiun Cirebon Perujakan juga ada pergantian masinis untuk perjalanan kereta api. Jadi masinis dari Jakarta itu turun di stasiun Cirebon Perujakan, dan dari Cirebon Perujakan baru melanjutkan perjalanan kembali ke arah Purwokerto ataupun juga sampai ke arah Kutoarjo. Tepat sesuai jadwal, kereta api Jakatingkir diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan pukul 15:11. Kita sudah mulai bergerak ya ke arah kanan, teman-teman, karena peron di jalur 7, 8, 9 ini dihususkan bagi kereta-kereta yang mau lewat ke Purwokerto. Kalau jalur 1, 2, 3, 4 itu untuk
kereta yang lewat ke Semarang sampai dengan ke arah Surabaya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya mau ke kereta restorasi ya. Kereta restorasi itu berada di depan kereta ekonomi 5, jadi mesti nyebrang sekitar 2 kereta lagi. Aduh, kok susah ya. Biasakan teman-teman kalau keluar masuk kereta itu tutup pintu kembali ya. Nutup pintunya itu sampai ada bunyi klik gitu. Nah, restorasi, ayo. Tapi restorasinya ini bergabung dengan pembangkit ya. Mungkin ruang makannya itu tidak terlalu banyak. Semoga ada yang kosong. Alhamdulillah ada yang kosong. Jadi untuk kereta restorasi ini menggunakan MP3 ya teman-teman. Kereta restorasi yang bergabung dengan pembangkit. Kita bisa lihat di sini ruang genset. Nah, di sana itu tuh pembangkitnya. Dan di kereta restorasi pembangkit ini ada ruang operator, ada ruang kru, namun tidak terdapat ruangan musola. Di sini ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan, dan ada juga cuman 2 meja ya, atau berkapasitas 8 orang saja. Kita sudah di kereta restorasi, jadi restorasi ini hanya ada 2 meja, berkapasitas tempat duduk 8 orang ya. Mas Risang pesen ayam penyet. Ini menarik sih, ayam penyet Surabaya ya. Aromanya udah appetizing banget. Sambalnya enak sih itu. Sambal bawang. Mas Dimas juga sama kayaknya deh. Saya doang yang beda. Kalau saya ini pesanan dari tadi sih adanya nasi CFC. Tapi ya wes lah. Sama-sama ayam. Iya. Oh, panas. Ini harganya Rp38.000 dan saya juga pesen puding. Puding ini harganya Rp10.000. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Jakatingkir di kelas ekonomi saat ini sudah menggunakan armada kereta New Generation modifikasi, yang dimana dulunya kereta api Jakatingkir memiliki kapasitas tempat duduk tiap gerbong 80 kursi, saling berhadapan dan juga duduk tegak ya. Walaupun legroomnya dulu sudah tidak sampai adu dengkul, tapi sekarang ini upgrade rangkaian menjadi lebih nyaman. Nah, untuk kereta New Generation modifikasi oleh Balayasa Manggarai ini memiliki kapasitas tempat duduk 72 kursi. Ada 2 di kanan, 2 di kiri, dan juga sudah menghadap satu arah laju dengan kereta. Untuk fasilitasnya di tiap ujung terdapat sebuah televisi untuk hiburan, lalu ada juga rak bagasi di atas sana untuk menyimpan barang-barang penumpang. Di sini ada gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Lalu di sini juga terdapat sebuah tirai yang bisa kita gunakan untuk menutup kacanya apabila silau, dan cara membukanya tinggal tarik ke bawah dikit lalu lepaskan. Nah, dari segi legroom atau jarak antar kursi ini tuh udah lega, bebas untuk selonjoran juga. Di sini ada kantong kecil untuk nyimpen barang-barang kecil, botol minuman dan lain-lain. Lalu ada juga meja kecil untuk nyimpen cup, botol dan lain-lain. Di bawah sini ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop ya. Nah, di sini nih ada sebuah tombol yang apabila kita tekan, ini kursinya nanti akan mundur ke mode rebahan. Namun satu kelemahan dari kereta New Generation kereta api Jakatingkir saat ini di kode armada K3-01250. Ketika kita reclining, benar-benar kursinya itu cuman mundur sedikit doang. Beda banget dengan kereta New Generation modifikasi yang sebelum-sebelumnya saya pernah naiki. Nah, sebagai perbandingan, saya ini lagi di kursinya Mas Dimas ya. Tuh, ininya itu tidak bolong teman-teman. Untuk yang di kereta ekonomi 5. Terus Mas, coba reclining Mas. Wih, Mentok ini. mentoknya segitu ya? Mentok segini. Tuh,
Selisih antar kursinya segini. Lumayan ya. Nah, ini lagi ada Mas Dimas. Saya mau coba suruh review. Takutnya saya salah, teman-teman. Kalau saya rasa recliningnya itu kayak tipis banget, nggak bisa terlalu rebah. Ini kan Mas Dimas tadi duduknya di kereta ekonomi 5 ya. Mas Dim, coba reclining Mas. Aduh, jauh banget sih bedanya. Jomplang banget ya? Kayak apa ya? Kayak cuma setengah tuh. Asli, kalau yang di kursi saya tadi itu tuh bisa kayak relax gitu sandaran. Cuman ini saya cobain kok kayak udah pas sini aja gitu, kayak masih tegak rasanya. Udah mentok banget ya? Ini udah mentok loh, ini udah mentok, serius. Tuh. Jedanya cuma selempit doang. Nggak ada sejengkal. Tuh. Cemana deh? Gimana ini? Gimana? Aduh. Cemana? Kok beda? Kasat mata mungkin sama, tapi kok dari reclining kok beda? Aneh tapi nyata ya. Ya gitulah. Heran saya juga baru tahu ini. Asli, baru tahu. Untuk toilet pada kereta api Jakatingkir kelas ekonomi New Generation ini ada di dua sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita lihat dulu di salah satu sisinya. Sama seperti kereta ekonomi New Generation modifikasi lainnya, ini sudah menggunakan desain kekinian ya. Kita bisa lihat dari tembok arsitekturnya ini seperti marmer, tapi ini tuh plastik. Dan kaca di belakang lampu nih, ini tuh cakep banget menurut saya pribadi. Lalu untuk fasilitas ada cermin yang ukurannya cukup besar, ada kompartemen kecil juga untuk nyimpen barang, seperti HP bisa disimpan di sini. Lalu ada juga hand dryer sebelah sini, mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, ada tempat tisu, ada tabung sabun, ada tong sampah di bawah sana, klosetnya sudah kloset duduk, ada tombol flush untuk membilas, lalu ada jet shower juga, airnya mengalir dengan normal, lalu ada sebuah pegangan, dan di sebelah sini ada gantungan untuk menggantung pakaian. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16:18 menit. Kereta api Jakatingkir yang saya naiki telah tiba di stasiun Bumiayu. Kita sudah tiba di Daup 5 Purwokerto ya teman-teman. Dan di stasiun Bumiayu ini ada lumayan banyak orang yang turun, tapi dari ekonomi depan ya. Tuh, di sana. Yang saya suka kalau naik kereta api Jakatingkir, setelah lewat stasiun Bumiayu atau ketika kita sudah diberangkatkan ke arah sana itu pemandangannya bakal bagus banget. Sekarang jam-jam bagus juga nih, langit lagi cerah. Bumiayu dalam bahasa Jawa ya, bumi itu tanah, kalau ayu itu adalah cantik. Jadi memang untuk pemandangan setelah lepas dari stasiun Bumiayu sampai dengan ke Purwokerto, bahkan nanti sampai dengan ke Kebasen, menurut saya pemandangannya bagus banget. Di jam sore hari apalagi lagi cerah kayak gini pasti keren banget teman-teman. Inilah salah satu yang seru dari perjalanan kereta api Jakatingkir. Nanti juga kita bisa menikmati sunset atau pemandangan matahari terbenam.
Waktu menunjukkan pukul 17.01. Perjalanan kereta api Jakatingkir yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Purwokerto. Dan datang Purwokerto awal sekitaran kurang lebih 4 menit teman-teman. Nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Yang turun dari kereta api Jakatingkir di stasiun Purwokerto rame banget dan ada juga lumayan banyak orang yang naik kereta. Ini di kereta ekonomi 7 ada lagi beberapa kursi yang terisi. Nah, memang untuk kereta api Jakatingkir dari arah Purwokerto menuju ke arah Jogja ataupun Purwosari ada tarif khusus ya, sehingga memang menjadi salah satu kereta favorit juga untuk tarif khusus dari Purwokerto ke Jogja karena jam keberangkatannya menurut saya pas banget. Berangkat itu nanti 17.12 perkiraan nyampe ke Jogja sebelum jam 8 malam. Stasiun Purwokerto ini adalah stasiun pusat Daop 5 dan juga pusatnya dari jalur lintas tengah. Karena semua kereta yang lewat ke sini, khususnya kereta penumpang ya, pasti berhenti di stasiun Purwokerto. Kadang-kadang juga kru seperti kondektur, lalu masinis, polsuska, teknisi diganti di stasiun Purwokerto. Kereta-kereta yang berhenti di stasiun Purwokerto juga rata-rata sekitaran 5 menit. Jadi penumpang-penumpang di stasiun Purwokerto itu memang banyak banget teman-teman. Yang ada di jalur 1 itu merupakan kereta api Kertanegara dari stasiun Purwokerto tujuan stasiun Malang. Nah, jadi selain kereta api Kertanegara ada beberapa kereta yang start mulanya dari sini seperti kereta api Serayu, relasi Purwokerto, Kiara Condong, Pasar Senen PP, lalu kereta api Kamandaka, relasi Purwokerto, Tegal sampai dengan Semarang Tawang PP. Ada juga kereta api Baturaden Express dari stasiun Purwokerto tujuan Kroya sampai dengan stasiun Bandung. Yang diberangkatkan dari jalur 4 adalah kereta api Joglo Semarkerto dari stasiun Purwokerto tujuan stasiun Semarang Tawang ya. Nah, kereta api Joglo Semarkerto itu ada 2 kelas ya, kelas eksekutif dan kereta K3 Kemenhub. Dulunya untuk kereta Jakatingkir menggunakan sarana seperti itu sebelum direstorasi di Balai Asa Manggarai, digantikan dengan kelas baru ya, ekonomi New Generation. Di Purwokerto juga terdapat depo penyimpanan sarana kereta di sana dan ada juga depo lokomotif di sebelah sana.
stasiun Kroya, dan di Kroya ini terdapat dua pertemuan jalur. Kita berjalan dari arah Purwokerto, dan jalur yang ada di sana merupakan jalur dari arah Cikampek, Bandung, Tasikmalaya, dan juga dari arah Maus. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17.35. Kita sudah tiba kembali di stasiun Kroya, stasiun terbesar di Daup 5 Purwokerto ya teman-teman. Kita juga di sini bertemu dengan kereta Serayu dari arah Purwokerto tujuan stasiun Pasar Senen via Kiara Condong. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 18.02. Kereta api Jakatingkir yang saya naiki telah tiba di stasiun Gombong. Nah, jadi untuk perjalanan Jakatingkir lepas dari Kroya sampai dengan nanti itu tuh udah memasuki waktu malam hari ya teman-teman. Ini masih kelihatan sih, masih belum gelap-gelap banget, tapi mungkin setelah lepas Gombong bakal benar-benar nggak bisa lihat apapun. Di stasiun Gombong ternyata ada yang naik beberapa orang, tapi kayaknya pegawai kereta gitu deh. Ada juga yang turun, tapi nggak banyak. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18.22. Kereta api Jakatingkir yang saya naiki telah tiba di stasiun Kebumen. Dan di Kebumen ada beberapa orang yang turun ya teman-teman. Kalau stasiun Kebumen memang banyak sekali melayani kereta api yang menuju ke arah Jakarta. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18.45. Kereta api Jakatingkir yang saya naiki telah tiba di stasiun Kutoarjo. Kita sudah berada di penghujung dari Daup 5 dan perjalanan setelah lepas dari stasiun Kutoarjo rasanya itu Jogja udah dekat teman-teman. Yang ada di jalur berapa nih? Jalur 3 apa jalur 4 ya? Adalah kereta api Sawunggalih kayaknya dari stasiun Kutoarjo tujuan Pasar Senen. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Jakatingkir yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo. Sekitar 1 jam ke depan, kereta api Jakatingkir akan tiba di tujuan saya, Stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta. Sebelum tiba di tujuan, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa menjadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Jakatingkir adalah kereta yang melayani rute dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan stasiun Purwosari. Keberangkatan dari kota Jakarta pada siang hari sekitar jam 12 dan keberangkatan dari Purwosari menuju Jakarta sekitar jam 11 malam ya. Lalu untuk kereta api Jakatingkir ini juga semula menggunakan armada K3 Kemenhub Difabel yang memiliki 64 kapasitas tempat duduk, tapi masih duduk tegak dan juga berhadapan-hadapan dengan penumpang lainnya. Sejak tanggal 25 keberangkatan dari arah Purwosari menuju Jakarta dan tanggal 26 Juli keberangkatan dari arah Jakarta menuju ke Purwosari sudah dirubah menjadi armada kereta api New Generation yang dimana ini adalah kereta ekonomi modifikasi ya. Nah, untuk kereta modifikasi New Generation ini memiliki 72 kapasitas tempat duduk, sudah searah dengan laju kereta semua. Dan untuk harga tiket kereta api Jakatingkir yang saya dapatkan pada perjalanan kali ini seharga Rp300.000. Karena saya belinya cukup mendadak ya teman-teman. Untuk kisaran harganya ada di 260 ribuan sampai dengan 330 ribuan. Harga tiket itu bisa berubah-ubah tiap penumpang tergantung kapan hari keberangkatan dan kapan waktu pemesanan tiketnya. Tentunya apabila teman-teman memesan dari jauh-jauh hari bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, saya sekarang ini duduknya di kereta ekonomi 7. Untuk saya pribadi dari segi guncangannya ini biasa-biasa aja. Terus dari kekedapan suara sejujurnya agak berisik ya, tidak seanteng kereta ekonomi New Generation lainnya. Lalu untuk dari segi pendingin ruangan, selama di perjalanan saya merasakan AC-nya ini cukup dingin. Dinginnya stabil dan juga menyeluruh. Bahkan sekarang ini ada di angka 21 derajat ya. Lalu dari kereta api Jakatingkir saat ini di kereta ekonomi 7 memiliki kekurangan yang menurut saya cukup fatal. Apa itu teman-teman? Kursinya ini tidak bisa di reclining secara full.
Jadi kalian tadi udah lihat perbedaan antara kereta ekonomi 7 dan kereta ekonomi 5. Dari segi recliningnya, untuk kereta ekonomi 5 itu lebih rebah ya, lebih mundur ke belakang. Kalau ini tuh cuman mundur dikit doang, nggak berasa sama sekali. Nah, itulah yang menjadikan kenapa kereta ekonomi new generation di ekonomi 7 kereta api Jakatingkir ini berbeda dengan kereta yang lain. Apakah ini suatu kegagalan modifikasi? Saya juga nggak tahu ya. Namun ada beberapa hal juga yang menjadi perbedaan antara kereta ekonomi 7 dan juga kereta ekonomi 1 sampai dengan kereta ekonomi 6. So far sih masih dibilang nyaman sih nyaman ya, tapi kita tidak bisa mengatur kerebahan kursi sesuai dengan keinginan, itu merupakan hal yang agak sulit ditolerir. Mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan kali ini naik kereta api Jakatingkir. Sekitar 1 jam ke depan akan tiba di tujuan saya, stasiun Lempuyangan. Jadi saya mau siap-siap dulu. Menurutmu gimana kereta ekonomi 7 ini yang recliningnya nggak bisa full atau beda kayak ekonomi lainnya? Bagus. Kok bagus sih? Gak apa-apa, jadi ada yang beda gitu. Ada bahan yang harus disampaikan jadinya gitu. Oke. Terus? Udah gitu. Biar jadi catatan pemeliharaan nanti. Ini kasih lihat nih serinya berapa, biar nanti disesuaikan jadi serupa dan standar secara pengalaman, kenyamanan duduk. Jadi jangan tiba-tiba secara tampilan sama kok rasanya beda. Udah gitu aja. Karena hal kursi itu menurutku krusial. Kalau menurut sampean? Ya, krusial. Ya udah, terima kasih Mas Risang yang sudah menjadi partner trip dari Jogja menuju ke arah Banyuwangi, Banyuwangi ke Jakarta naik Belambangan Express, lalu lanjut lagi langsung naik kereta api Jakatingkir. 2 hari lebih kita nggak ketemu kasur. Ya, nggak tidur coy. Udah capek ya berasa ya? Lelah mental. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19:14. Kita sudah tiba di stasiun Wates. Ini sudah memasuki daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kulon Progo ya. Berhenti di Wates cuma 2 menit. Dan di stasiun Wates juga ini terdapat ruang tunggu untuk kereta bandara YIA. Tapi kok gelap ya? Apa kereta bandaranya udah habis? Pelanggan yang kami hormati, kami pastikan selagi kereta api Jakatingkir akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan parkir dari stasiun Lempuyangan, kami silakan Anda untuk mempersiapkan diri, periksa titik kembali. Barang-barang Anda jangan sampai tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Dan demi keselamatan bersama dilarang untuk mengambil mobil sampai dengan kereta api benar-benar berhenti dengan sempurna. Dan kami atas nama manajemen PT Kereta Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa kereta api. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Pantesan ini berasa dingin banget ya, karena suhu itu menunjukkan di angka 19 derajat Celcius. Oke, sekarang jam 19:45 kereta api Jakatingkir memasuki stasiun Lempuyangan. Ini berarti awal 2 menit dari jadwal seharusnya. Mas Ambul, thank you sudah menemani 3 hari ini. Maaf apabila ada salah dalam bertutur kata. Next time kita agendakan trip yang lain. Langsung balik. Pak Dimas, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata selama 3 hari ini. Next time kita jalan-jalan lagi. Oke, kita next time agendakan lagi ya. Sip. Selanjutnya. Banyuwangi kelar, selanjutnya kita kemana nih? Kemana ya? Kita mencari kereta-kereta yang menyehatkan seperti Pasundan, kayaknya cocok untuk digas. Boleh tuh. Oke deh. Yo. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang selama kurang lebih 8 jam perjalanan dari kota Jakarta, sekarang saya sudah tiba di kota Yogyakarta, stasiun Lempuyangan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video kereta api Jakatingkir pada hari ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.